Dr. Ernest Bartels adalah seorang peneliti burung pada masa Hindia Belanda. Kali ini, ia ingin meneliti satwa di Gunung Salak. Padahal, aku sudah bilang Tuan Dokter, kalau ini adalah hari yang tidak baik untuk ke gunung. Tapi bagaimana lagi? Aku butuh duit. Dia orang kenapa, ha? Gak apa-apa, Tuan. Stop. Ada apa, Dok? Kita beruntung. Kau tahu burung apa itu? Itu burung elang. Apa istimewanya, Dok? Itu elang Jawa, burung endemik pulau ini. Ini sebuah pertanda baik. Waduh, burung itu jarang terlihat muncul. Aku semakin yakin ini pertanda buruk. Kalau kau mau, aku bisa ambilkan, Dok. Hei, jangan. Aku mengajakmu bukan untuk membunuh binatang. Maaf, Dok. Wah, pantas ku cari garam tidak ketemu. Malah kamu orang buang-buang. Masakanku jadi hambar. Kau ini orang tidak beres. Maaf, Tuan. Ini untuk perlindungan kita. Itu percuma. Tetap tidak bisa menghentikan hewan, Pak. Ini bukan untuk hewan, Tuan. Ini untuk penjaga hutan yang saya ceritakan itu. Kalian pribumi memang suka tahayul. Biar aku bedil kalau dia datang. Nih, jangan asal tembak makhluk di hutan ini. Iya, Dok. Sudah, aku istirahat dulu. Besok pagi-pagi kita lanjutkan perjalanan. Iya, Tuan. Iya, Dok. Hei, sini garamnya. Iya, Tuan. Itu. Mati kau. Jangan. Jangan debat dia. Jangan debat dia. Jangan. 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 Jangan debat dia. Jangan debat dia. Jangan. Jangan. Dok. Jangan. Bangun, Dok. Dokter. Mimpi itu terasa nyata. Dan aku yakin dengan instingku bahwa makhluk itu memang ada. Setelah ini, kita cari dia. Tuan, bukannya kata Tuan mau meneliti burung di hutan ini? Aku meneliti semua yang bisa terbang. Makhluk itu bisa terbang, bukan? Tapi Tuan, itu sebuah peringatan dan kita harus menghindarinya. Justru aku kesini karena ceritamu itu. Si Porter, yang adalah penduduk di kaki gunung, sebelumnya memperingati kalau hari itu adalah hari buruk untuk naik gunung. Karena mitosnya, itu adalah hari sakralnya bangsa gaib penunggu gunung, di mana akan ada banyak kejadian ganjil yang bisa mereka temui. Salah satunya adalah kemunculan kelelawar raksasa berkepala kera yang konon akan memangsa manusia yang melanggar aturan itu. Makhluk itu kuberi nama Ahol karena ia bersuara seperti itu. Tuan, aku takut dimakan. Nei, makhluk seindah itu tak akan memakan manusia. Percayalah pada insting penelitiku. Dengan petunjuk mimpinya, Dr. Bartels memandu timnya menuju ke arah makhluk itu pergi. Menilai dari bentuknya, Ahol adalah makhluk malam. Dan aku yakin, ia tinggal di dalam gua. Sungai ini bisa saja mengarah ke sarangnya. Apa Anda yakin? Bukannya dokter ini seorang ilmuwan. Kenapa percaya dengan mimpi? Ilmuwan itu hidupnya seperti di dalam mimpi karena selalu berimajinasi. Mimpiku semalam adalah kemungkinan terbesar untuk menemukan objek penelitianku karena belum ada kemungkinan lain. Dan jika itu meleset, tak jadi soal, aku pasti akan menemukan petunjuk lagi.
Apakah mitos juga petunjuk? Bisa jadi. Semua hal yang bersangkutan dengan penelitian mempunyai kemungkinan. Benarkan kataku, itu ada gua di balik air terjun. Kalian tunggu di sini. Aku akan masuk gua sendirian. Jangan, Tuan. Jika kalian ikut masuk, aku khawatir tidak bisa tenang mengamati Ahol. Tapi semua ini juga masih perkiraan. Dr. Bartal sengaja tidak membawa penerangan supaya bisa berkamuflase. Ia mengandalkan penglihatan sampai bisa menyesuaikan gelap gua. Ada yang aneh dengan kelelawar-kelelawar itu. Itu. Ia berkamuflase dengan dikerumuni banyak kelelawar. Apakah ia rajanya? Sementara ini sudah cukup untuk menjadi catatanku. Aku harus keluar sebelum ia merasakan kedatanganku. Apa ini? Catatanku mengenai Ahol tentang habitnya di dalam gua sementara ini cukup. Kalau begitu, kita bisa kembali, Tuan. Tidak. Aku ingin tahu bagaimana habitnya di luar gua. Jangan takut, Pak. Ia pemakan buah-buahan. Tapi bisa saja ia tertarik dengan makanan lain. Seperti bubur yang kamu masak. Apa? Dalam mimpiku, ia datang ke tenda kita. Pasti karena mencium aroma sisa masakanmu. Apa dokter berniat memancingnya kemari? Tentu. Sebentar lagi malam, ia akan keluar. Sekarang, masaklah bubur. Lalu kita sembunyi untuk mengamati. Kamu sedang apa, Pak? Maaf, Dok. Minta garamnya sedikit. Pribumi aneh. Shh. Maaf, aku tak tahan. Kemana dia? Jangan! Tidak! Tidak! Tundukkan kepalamu. Dia hanya ingin tahu siapa yang mendekati sarangnya. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Tidak! Sebagai makhluk yang indah, seharusnya kau tidak melakukan itu. Van, Willem, kalian masih hidup? Sepertinya kau pingsan karena terkena gas beracun dari kotoran kelelawar, Dok. Kami menjemputmu karena kau tak kunjung keluar dari gua. Di mana aku sekarang? Kau sudah kami bawa turun. Rencananya akan kami bawa ke rumah sakit besok. Sementara, istirahat dulu di rumah Pak Porter. Apa kalian melihat makhluk itu di dalam gua? Nei, Tuan sudah siuman. Ini kubawakan air kelapa. Untuk menetralisir racun itu, Tuan. Bagaimana kalau besok kita naik lagi? Aku sudah sehat. Anda harus istirahat, Dok.